Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri atau Kejari Jembrana, pada hari Selasa tanggal 24 Juni tahun 2025, memusnahkan barang bukti dari 48 perkara. Pemusnahan dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Jembrana, Salomina Meike Saliama, dan dihadiri Kapolres Jembrana, perwakilan PN Negara, perwakilan BPOM dan instansi terkait lainnya. Meike mengatakan pemusnahan barang bukti yang dilaksanakan atas perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah van gewis D. Barang bukti yang dimusnahkan dari Desember tahun 2024 sampai Mei tahun 2025, dengan total perkara yang barang buktinya dimusnahkan sebanyak 48 perkara yang terdiri dari 47 perkara tindak pidana umum dan 1 perkara tindak pidana khusus. Pemusnahan dengan klasifikasi perkara, yakni cukai 1 perkara, penggelapan 1 perkara, kesehatan 2 perkara, pencurian 6 perkara, penipuan 1 perkara, perlindungan anak 2 perkara, penganiayaan 1 perkara, pornografi 1 perkara, narkotika 22 perkara, konservasi sumber daya alam 2 perkara, kejahatan perjudian 2 perkara, dan perkara lainnya sejumlah 7 perkara. Total barang rampasan yang akan dilakukan pemusnahan, yakni jumlah narkotika jenis sabu 332,42 gram bruto atau 300,72 gram neto, narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 117,79 gram neto, jumlah barang bukti elektronik berupa handphone sebanyak 36 buah, timbangan digital sebanyak 7 buah, dan flash disk sebanyak 1 buah, serta jumlah barang-barang lainnya dengan total 600 buah. Diungkapkan Meike, dari barang bukti memang lebih banyak dari kasus narkoba. Kasus ini mengalami peningkatan setiap tahunnya dan bagaimana bisa mengedukasi masyarakat agar tidak terjerat kasus narkoba dan pencegahan harus dilakukan. Menurut Meike, seluruh proses pemusnahan telah dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ia juga menyoroti kualitas narkotika jenis sabu yang dimusnahkan. Kasus yang paling tinggi adalah kasus narkotika jenis sabu. Kalau diteliti, barang bukti berupa sabu itu jenisnya kelas yang bagus, kristal-kristal cukup besar dan masih murni dan disimpan di ruang barang bukti itu tidak meleleh yang berarti memang kelasnya bagus sekali. Menurutnya, meskipun aparat penegak hukum telah berupaya maksimal dengan memberikan sanksi dan efek jera yang tinggi, tindak pidana, khususnya narkotika semakin modern dan disinyalir mudah masuk ke Jembrana karena merupakan jalur penyeberangan. Semua sudah kami laksanakan sesuai SOP. Itu berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkrah. Tadi rekan-rekan semua lihat bahwa ada barang bukti narkotika, sabu, kosmetik, dan beberapa tindak pidana lainnya sudah kami musnahkan. Jadi berdasarkan putusan pengadilan ada yang dilelang, kita lelang berdasarkan penetapan harga dari KPKNL. Kemudian yang dimusnahkan berdasarkan putusan juga telah kita bakar. Di perhitungan kami, ya setiap tahun tuh mengalami peningkatan dari yang biasanya. Ini kan sudah kita tahapan kedua juga dalam 1 tahun berjalan. Kelihatannya tambah banyak, tapi yang signifikan mungkin nanti setelah ini saya memberikan informasi itu ya. Berapa jumlah kenaikan per periode kedua ini. Tadi ya meningkat. Ya, meningkat. Nah, terkait peningkatan ini. Secara profesional dalam tugas dan tanggung jawab sebagai APH, baik dari kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan, kami sudah memberikan sanksi, bahkan efek jera yang cukup tinggi. Tetapi kemudian kita melihat bahwa dalam masyarakat tindak pidana ini semakin modern juga dibuat. Karena kita memang jalur penyeberangan, jadi disinyalir memang agak mudah untuk masuk ke sini. Tapi selalu penyidik berupaya dari semua tindak pidana yang kirim kita berkas perkara selalu kita lengkapi untuk tingkatkan. Ya, saya berharap juga masyarakat menjadi lebih teliti ya, karena walaupun misalnya membeli dengan jumlah hanya sekitar 200.000 misalnya, tetapi ancaman pidana pasalnya kan cukup tinggi. Misalnya dia ingin menjual cuma 5 paket atau berapa yang di sini mungkin mutunya sekitar 100.000.
Tetapi efeknya kan ke depan kalau misalnya dia ditangkap hukumannya sangat tinggi. Paling rendah itu ancaman hukumannya 4 tahun dan tidak bisa turun di bawah situ lagi. Witari melaporkan untuk Denpos